Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu alaihi wassalatu wassalamu ala nabiyhi al-mustafa al-mab'uts lin-nasi rahmatan lil 'alamin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala kulli man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, para bapak, para ibu, dan santriwan serta santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah yang saya hormati, adalah di kesempatan pagi hari ini, di pagi yang berbahagia ini, kita awali pengajian rutin ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan bersyukur dan memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melipat gandakan nikmat-nikmatnya kepada kita bisa kita raih. Salat beriring salam marilah senantiasa kita perbanyak, ya, kita lantunkan kepada junjungan kita, kekasih kita, yang keimanan kita tidak akan sempurna tanpa cintanya kita kepadanya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pengemban amanah terbesar di muka bumi ini, yang mudah-mudahan dengan syafaatnya kita bisa selamat di perjalanan dari dunia menuju akhirat maupun perjalanan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, di sesi yang pertama ini insyaallah kita akan mengulang kembali pelajaran yang dulu pernah kita pelajari. Barangkali kita belajar ketika kita masih kecil, yaitu belajar membaca surah Al-Fatihah, ya. Akan tetapi barangkali apa yang akan saya sampaikan kali ini melengkapi yang sudah para hadirin sekalian pelajari, ya, di waktu kecil dulu. Dan saya yakin kita sebagai orang yang dilahirkan dalam keadaan muslim, surat Al-Fatihah adalah surat yang mungkin paling sering kita dengar sejak kecil, ya. Sejak kita belum mencapai usia taklif atau balik sudah sering kita dengar, ya, baik dari lisan orang tua kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan mungkin orang tua yang sering membawa kita ke masjid dulu ketika kita masih kecil, ya. Masih ingat? Saya yakin masih lupa, ya. Baik, langsung saja, ya. Surah Al-Fatihah ini sangat penting sekali untuk kita kaji kembali bacaannya, ya, mengingat bahwasanya Al-Fatihah merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat yang wajib ditunaikan. Itu berarti kesempurnaan rukun ini tidak akan dicapai kecuali dengan kesempurnaan bacaannya, ya. Kalau misalkan kita melihat sujud yang sempurna itu, ya, sujud yang sempurna adalah sujud yang jidatnya nempel, hidungnya juga nempel, walaupun sebagian ulama mengatakan hidung tidak wajib nempel. Kemudian siku kita tidak nempel ke lantai, ya, ke tempat sholat. Itu yang sempurna. Kemudian kaki, ujung-ujung kaki kita, jari jemari itu menghadap ke kiblat, ya. Dan khilaf bainal ulama antara rapat atau renggang, ya. Yang jelas seperti itu posisinya. Jangan diangkat, ya, jangan diangkat. Itu posisi sujud yang sempurna. Dan perut dijauhkan dari paha. Itu kalau sujud. Maka kesempurnaan rukun sujud itu dengan melakukan hal yang tadi saya sebutkan. Begitupun dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah karena dia
kategorinya bacaan, rukun yang bersifat bacaan, artinya kesempurnaan Al-Fatihah akan diraih dengan kesempurnaan bacaannya. Ya. Dan barangkali kita sampai saat ini belum yakin apakah Al-Fatihah saya sudah benar atau belum. Ya. Oleh karena itu mempelajari surah Al-Fatihah itu menjadi fardu ain. Ya, fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan sunnah ya. Fardu ain. Kenapa? Karena sholat adalah wajib dan rukun dalam sholat adalah Al-Fatihah, maka ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala perkara ya yang tanpanya kewajiban tak akan sempurna, maka perkara tersebut ikut menjadi wajib ya. Baik, saya akan memulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. Dan ta'awudz di dalam sholat hukumnya sunnah, hanya di rakaat pertama ya. Rakaat kedua dan seterusnya tidak disyariatkan untuk berta'awudz. Lafaz ta'awudz bermacam-macam, yang paling populer saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Baik, meskipun ta'awudz ini bukan bagian dari rukun ya, akan tetapi mempelajarinya bisa membantu untuk memperbagus bacaan. Saya akan bacakan surah Al-Fatihah dari ta'awudz sampai dengan ayat yang terakhir ya. Mohon diperhatikan. Nah, setelah saya baca keseluruhan surah, nanti kita akan membacanya secara bergantian dan ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas ya, dari sisi bacaan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu ya. Boleh diamini. Kalau dalam sholat itu sangat dianjurkan. Kalau di luar itu diperbolehkan ya, nggak apa-apa. Jadi nggak harus di dalam sholat. Setiap ada orang bilang membaca Al-Fatihah kemudian selesai di ayat terakhir, maka boleh kita mengamininya. Baik, dimulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sebenarnya kalau membahas tahsin Al-Fatihah ini waktunya yang dibutuhkan lama ya. Cuman karena kita menyesuaikan, saya ringkas ya. Mudah-mudahan intinya bisa tersampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, baca A-nya jangan nutup. Bukan, tapi A. Ya, seperti kita mengatakan A, B, C. A, bukan ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua ain. Ain ini bukan huruf Indonesia, bukan huruf tanah air kita. Ain huruf berbahasa Arab. Maka bagi yang belum menguasai huruf ain dengan sempurna, wajib belajar ya, wajib untuk mempelajarinya. Ya, nanti ngarahnya ke sana, ke kesempurnaan bacaan Al-Fatihah ketika sholat. A'udzu, kemudian zal. Zal itu kita ucapkan bukan dari belakang gigi atau dari gusi. Lidah kita, ujungnya kita sentuhkan dengan ujung gigi. Zazizu, zazizu, baz, ya, zazizu, dan dia ada sifat getaran, tapi tidak mendesis. Zazizu, kecampur za, ya, tidak. A'udzu yang pertama. Itu zal ya, simple, mudah, insya Allah semuanya bisa. Billahi, lamnya ditekan. Billahi.
minasyaitoni. Di sini shin diucapkan dari tengah lidah, bukan dari gigi atau dari bibir. Bibir nggak mungkin, tapi banyak orang mengucapkan shin poros. Sya, minasya. A'udzu billahi minasyaiton. Pemborosan yang tidak perlu, ya. Karena huruf shin itu letaknya di dalam rongga mulut, yaitu di lidah bagian tengah, ya. Sya, shi, shu, bash, syai, minasyai, ya. Minasyai, bukan minasyaiton. A'udzu billahi minasyaiton. Syaiton, syai. Salah, yang tepat syai. Ya, tidak ada bunyi dalam Al-Qur'an kecuali dalam riwayat lain. Itu pun bukan di syaiton, ya, di huruf-huruf tertentu. Jadi jangan dibaca syai, minasyai. Ini banyak orang tidak menyadari, ya, bukan sebuah kesengajaan. Tidak menyadari bahwa syai-nya belum bulat. Syai, bukan syai. A'udzu billahi minasyaiton. Minasyai, hati-hati ya. Minasyai, bukan minasyai. Terlalu sedikit bukannya. Minasyai. Kemudian huruf po. Nah, huruf po ini dia seperti huruf T dalam bahasa Indonesia. Bedanya, kalau huruf po itu dalam tajwid dikatakan memiliki sifat isti'la. Isti'la itu dari kata ala ya'lu, ya, naik. Ista'la yasta'li, isti'laan. Nah, itu ada yang naik. Yang naik apa? Lidah bagian pangkal itu agak naik, sehingga menciptakan sebuah efek membesar. Oh, bukan huruf T ditambah O, to. Itu bahasa Jawa. Ya to. Nah, itu nggak dimasukkan ke Al-Qur'an, ya. TO dianggap huruf to, enggak. To itu dari posisi lidah sudah berbeda dengan T, ya. Kalau T tidak ada sifat tertentu yang harus dimunculkan. Kalau to harus ada sifat membesar. Po. Jadi lidah kita perberat di bagian belakang. Po, ya. Po. Minasyaiton. Yang pertama itu, ya. Yang kedua, sebagian orang bacanya itu di huruf to ada percikan udara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. To. Nah, ini bukan huruf to, ini huruf ta yang dibunyikan o. To. Nah, ini hati-hati, ya. Nanti jatuhnya ke huruf ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian huruf ra, minasyaitonir ra. Kalau huruf nun semua orang bisa, ya. Minasyaitonir rajim. Huruf ra ini ketika dia berharokat fathah dan juga dhammah atau baris atas, ya. Baris kan cuma 3, atas dan cuma 2, atas bawah. Yang atas itu fathah dan dhammah. Semuanya tahu fathah dhammah nggih? Patah kali dhammah. Nah, nek riyen pas kita masih kecil tuh alif patah alif jabar, ini jabar nggih. Dijabarin. Fathah. Setiap ro yang berfathah dan ro yang berdhammah, maka hilangkanlah getaran yang banyak. Getaran itu ngoten. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Itu tidak ada dalam huruf ro. Ini sifat huruf ro, namanya takrir. Takrir itu berulang-ulang. Nah, sifat ini milik huruf ro, hanya milik huruf ro, tapi tidak boleh dimunculkan. Nah, ini uniknya huruf ro, ya. Punya sifat yang bisa bergetar tapi nggak boleh dimunculkan dalam membaca Al-Qur'an. Kalau di luar konteks Al-Qur'an itu bebas, ya. Ro, minasyaitonir rajim. Yang terakhir huruf jim. Nah, ini jim ini yang paling sensitif. Ini hampir kebanyakan orang baca huruf jim itu jim. Apalagi wong Jawa, ya. Orang Jawa, ya. Kalau orang Jawa bilang J, da, itu semuanya ada udara. Dalam Al-Qur'an, ya, saya tidak mengatakan bahasa Arab, ya, karena bahasa Arab tidak ada ketentuan khusus. Dalam membaca Al-Qur'an itu huruf jim,
huruf ba, huruf dal itu tidak menghembuskan angin, ya. Minasyaitonir rajim. Jim dari mana? Yang pertama, jangan pernah menyentuhkan lidah kita dengan gusi atau gigi depan. Kalau pas membunyikan jim, lidah kita nempel gusi atau nempel gigi, bisa dipastikan angin akan keluar. Coba saja, jajiju ilate nempel lisanipun nempel wojo. Tahu wojo nggak anak-anak? Wojo itu gigi. Nah, belajar kromo ya antum ya, yang orang Jawa khususnya. Lisan menika ditempelaken kalian wojo niku mesti bakalan medal angin. Nggih. Ja. Tapi kalau kita tarik ke belakang, jangan ada yang menyentuh dari lidah kita, baik menyentuh ke gigi maupun ke gusi. Kemudian angkat ja, ja, tarik, angkat ja, ji, ju. Tapi begitu nempel, meskipun pelan, ja, ji, ju. Nah, ini yang tidak boleh ya. Sifat udara tidak ada di huruf jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Catatan terakhir huruf jim jangan terlalu lembek. Jim ada sebagian orang. Minasyaitonir rajim. Jim ada. Karena dia menghindari keluarnya angin sampai berlebihan menghindari angin. Nah, ini juga dalam Islam segala yang berlebihan itu nggak baik ya. Jim ya. Ja, ji, ju, baji. Kita coba ya, huruf jim ini karena huruf sensitif, hampir kebanyakan ada angin yang keluar. Kita ucapkan pelan-pelan, lidahnya tarik ke belakang dan diangkat. Ya, kalau bisa sampai menempel langit-langit mulut. Ja, jadi keluarnya itu setelah nempel dilepaskan. Ja, ji, ju, baji. Silahkan. Jaji jubaje. Nah, seperti itu. Gampang ya kalau tahu caranya. Kalau enggak jadi-jadi. Kok ora jadi kayak angin terus. Nah, karena belum tahu tekniknya. Baik, kita baca bersama-sama ta'awud. Perhatikan bacaan saya. A'udzu billahi minasy. Ingat ya, syai bukan syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap kita membaca itu simak bacaan kita ya, karena banyak orang baca banyak-banyak tapi dia sudah tahu, karena nggak menyimak suaranya sendiri, kesalahan yang dilakukan tidak dia sadari. Baik, itu a'udzubillah ya, masya Allah. A'udzubillah dibahas dengan detail karena semua huruf itu akan dipraktekkan di ayat-ayat yang lainnya. Baik, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau a'udzubillah udah benar, bismillahnya insya Allah lebih mudah dan lebih benar ya. Nggak ada yang perlu dibahas kecuali mbaknya jangan bis, bukan bis. Nah, tapi ba, bi, bu, bukan ba, bi, bu. Hindari angin ya, bi. Baik, itu untuk basmalah. Ar-Rahmanir-Rahim, ro-nya sudah dibahas di ar-rajim tadi ya. Ar-ro tidak bergetar. Kemudian ketika bertemu sin sukun, setiap bertemu huruf sin yang bersukun itu santai bacaannya. Bismi, jangan bismil, nanti ada sem-semnya. Bismillah, nggak ada sem ya. Bismi, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk panjang di ujung, ya itu bebas.
2, 4, 6 harokat itu boleh. Kalau yang di tengah itu hanya boleh 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tek tek. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lebih. Ada orang baca sampai 3 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ini? Di hampir TPA. Semua TPA se-Indonesia nadanya sama. Nggak tahu yang ngajarin siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai, padahal udah habis nafasnya. Karena boros di lafzul jalalah dan di ar-rahmannya udah boros nafas. Harusnya 2 harokat saja. Ya, 2 harokat. Ngukurnya gimana? Boleh dengan ketukan. Bismillah. Tuk tuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai 3 ketukan berarti kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Itu yang terjadi di masyarakat, kepanjangan. Enggak mempengaruhi makna, tapi tidak sempurna. Kita ulang ya. Bismillah cuma 2 ketukan. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Kita mungkin setengah surat saja ya, karena Al-Ustadz sudah datang. Alhamdulillah. Ya, sebelum saya lanjut, saya gunakan irama namanya Ros, ya, lagu Ros, ROST. Ros, ya. Ini naik turun atau datar naik turun datar. Saya ambil yang naik turunnya saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini kalau di lam, ini yang paling banyak orang tuh mantulin bunyi lam. Alhamdulillah, mim dikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat, huruf lam tidak boleh ada pantulan. Justru sebaliknya, lam itu paling anti pantulan, ya. Namanya sifatnya tawasud. Pelan-pelan saja dialirkan. Al-am-an, lam mim nun. Al-am-an, kalau dibaca itu mengalir, bukan al-am-an. Alhamdulillahi rabbil alamin, enggak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, jangan rabbil. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini Ar-Rahmanir-Rahim juga sudah dibahas di basmalah. Jadi tidak perlu diulang ya. Hanya mengingatkan kita jangan terlalu latah untuk membulatkan bibir setiap kita bertemu huruf yang vokalnya O. Roh, ar-roh, minasyaiton, apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Roh, semuanya bulat, dikit-dikit bulat. Dalam Al-Quran yang boleh monyong, boleh mencucu itu hanya yang bunyinya U. Lah, gimana Ustaz kalau ada shot, mosok shot orang monyong, shot tuh huruf S dan O? Nah, salah. Itu kalau kita fokusnya ke vokal A, I, U, E, O. Di bahasa Arab, di Al-Quran itu jangan fokusnya jangan ke sana, tapi ke makhrajnya. Ini yang paling penting, makhrajnya ya. Misalkan huruf Ro. Ro itu kan makhrajnya lidah kita bagian depan, tapi bukan pucuknya. Itu kita dekatkan ke gusi. Ro, ri, ru. Gusi tapi agak ke langit-langit bagian depannya, atau di langit-langit bagian depan agak mengarah ke gusi. Ro, ri, ru. Ro.
ro itu sudah benar, nggak perlu ro, cukup ro, ya. Ar-Rahman, ar-ro, nggak usah ar-ro, ya nggak perlu ar-ro. Itu Ar-Rahman ya. Baik, itu untuk ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin, atau ayat keempat dari basmalah, Maliki Yaumiddin. Nah ini Maliki, kafnya itu ada udaranya, kiku. Maliki, ampun Maliki. Kalau Maliki, ki itu huruf K. Huruf K dalam bahasa Indonesia tidak ada ketentuan harus angin. Kecuali orang nyanyi, mestinya ketemu huruf K itu ada anginnya. Kalau nyanyi ya. Huruf K dalam bahasa Indonesia jangan digunakan untuk huruf kaf dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran K itu wajib ada udaranya, baik fathah, dhammah, kasroh, apalagi pas sukun ya. Kebanyakan orang tahu itu kalau kaf itu ada anginnya kalau sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Tapi kalau pas Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, kok Maliki? Karena taunya yang ada anginnya huruf yang bersukun saja ya, padahal udara itu atau hamas di huruf kaf berlaku untuk semua harokat, fathah, kasrah, dhammah, dan juga sukun ya. Maliki, bukan maliki. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, cukup ya sampai Maliki yaumiddin dulu. Insyaallah nanti lanjutannya kita selesaikan di kesempatan berikutnya. Kita ulang dari a'udzubillah sampai Maliki yaumiddin. Perhatikan tadi poin-poin yang saya bahas ya. Baik, a'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, nggak enak ya. Udah selesai tapi nadanya naik. Nggak apa-apa. Itu saja untuk kesempatan hari ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan mempelajari Al-Fatihah dari sisi bacaan itu berarti kita sedang menuju ke kesempurnaan rukun sholat ya, yang keempat ya. Niat, berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, baru Al-Fatihah ya. Rukun keempat ini menuju ke kesempurnaan ketika kita mempelajarinya dengan baik dan benar. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah yakum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.